Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Gudang Pinjol. Nah guys, kali ini saya melakukan pencairan senilai Rp1.400.000. Nah, penasaran aplikasi apa? Jangan lupa di subscribe, like, dan komen dulu channel saya ini ya. Terima kasih. Oke teman-teman, seperti di awal tadi saya akan memberikan satu informasi seputar pinjaman online. Di sini saya baru bikin akun, kemudian saya mencoba melakukan pinjaman online yaitu senilai Rp1.400.000. Nah, pasti teman-teman penasaran kan aplikasi apa yang saya pakai? Pastinya pinjaman ini sudah berizin OJK. Jadi aman jika teman-teman ingin melakukan pinjaman online. Tetapi jika teman-teman ingin melakukan pinjaman online, pastikan dulu apakah teman-teman sudah siap untuk membayar atau tidak. Dan gunakanlah pinjaman online ini untuk kebutuhan teman-teman, misalkan kebutuhan darurat, biaya sekolah, biaya kuliah, atau untuk usaha atau modal usaha. Jadi gunakan pinjaman online ini untuk keperluan teman-teman. Jangan sampai teman-teman terjerat dengan yang namanya pinjaman online. Semua pasti membutuhkan dana ketika kita lagi membutuhkan dana di saat darurat sekarang, apalagi habis-habisan setelah lebaran, pasti kita membutuhkan dana yang tidak sedikit, apalagi kita harus mencari dana lagi untuk keperluan kita sehari-hari, apakah itu untuk membiayai anak sekolah atau membiayai anak kuliah, bahkan untuk memulai usaha lagi. Nah, dalam pinjaman online ini sangat gampang untuk teman-teman ajukan, hanya perlu melalui handphone dan kemudian data yang diperlukan adalah KTP. Tetapi resikonya jika teman-teman gagal bayar di aplikasi pinjaman online, apalagi yang legal, pasti data teman-teman akan masuk ke slip BI checking, sehingga teman-teman tidak akan bisa meminjam di bank konvensional. Tetapi saya berharap teman-teman tidak akan pernah mengalami yang namanya gagal bayar, tetapi yang namanya kita pinjam pasti harus dibayar. Oleh sebab itu, pikirkan terlebih dahulu jika teman-teman ingin melakukan pinjaman online ya. Nah, kita langsung aja. Sekarang saya akan mereview tentang salah satu aplikasi pinjaman online, yaitu adalah Rupiah Cepat. Nah, Rupiah Cepat ini merupakan salah satu pinjaman online juga yang bisa teman-teman langsung download melalui Play Store. Kemudian syaratnya hanya memerlukan KTP saja dan juga nomor handphone yang aktif. Nah, sebelumnya yang belum tahu tentang Rupiah Cepat itu, baiklah saya akan menjelaskan secara singkat ya. Untuk Rupiah Cepat itu merupakan salah satu peer-to-peer lending yang menyediakan pinjaman online mikro tanpa jaminan berbasis aplikasi. Nah, untuk Rupiah Cepat ini beroperasi di bawah naungan PT Kredit Utama Vintage Indonesia atau KUFI, di mana sebuah perusahaan finansial teknologi yang memiliki misi mempermudah akses pinjaman dengan memanfaatkan teknologi. Nah, untuk target konsumen dari Rupiah Cepat ini yaitu adalah ratusan masyarakat yang aktif bergerak di bidang teknologi yang lagi membutuhkan pinjaman kecil untuk pengeluaran mereka. Namun untuk pinjaman ini juga ada untuk pinjaman modal dengan limit yang besar. Nah, untuk Rupiah Cepat ini adalah penghubung antara peminjam yang memiliki kebutuhan pendanaan dengan leader yang bersedia meminjamkan dananya. Nah, yang pengen tahu bagaimana cara kerjanya Rupiah Cepat ini adalah Rupiah Cepat ini menggunakan teknologi big data seperti kecerdasan buatan AI dan pembelajaran mesin, kemudian untuk mengubah dan memberikan solusi bagi masyarakat finansial konsumen di Indonesia. Untuk pengoperasiannya 100% online dengan hampir semua transaksi difasilitasi melalui ponsel. Jadi teman-teman nggak perlu lagi harus ke kantor pusatnya. Teman-teman cukup di rumah saja dan ajukan pinjaman hanya menggunakan ponsel. Kemudian untuk nasabah dapat mengajukan pinjaman pada ponsel mereka teman-teman dan akan menerima persetujuan dalam beberapa menit saja. Setelah disetujui, maka pinjaman akan segera cair ke rekening bank calon peminjam dan dapat ditarik secara tunai. Jadi untuk
Untuk rupiah cepat ini sangat cepat prosesnya dan nggak ribet. Kemudian dokumen yang utama adalah yaitu pastinya harus memiliki eKTP dan teman-teman harus sudah berusia 18 tahun. Ini pinjamannya bisa hingga 10 juta dengan jangka waktu 3 bulan. Nah, untuk jaminannya di sini rupiah cepat tanpa jaminan. Kemudian untuk prosesnya sangat praktis dan cepat. Teman-teman hanya perlu mendownload aplikasi rupiah cepat di Play Store, kemudian ajukan langsung melalui HP dan cuma butuh 15 menit untuk proses pengajuan dan cepat cair. Kemudian pinjamannya juga fleksibel, teman-teman bisa pilih sendiri jumlah dan jangka waktu yang teman-teman inginkan. Nah, untuk data aman di sini rupiah cepat sudah aman dan terpercaya karena sudah terdaftar dan berizin di OJK dengan nomor izin Cap-132D05-2019 dan juga sudah terdaftar di Kominfo dan bergabung dengan AFPI. Kemudian untuk di rupiah cepat ini bukan pinjaman biasa karena bisa membantu dan mencapai kesejahteraan finansial teman-teman. Langsung aja bagaimana cara mengajukan pinjaman di rupiah cepat agar disetujui. Nah, yang pertama teman-teman harus unduh dan pasang dulu aplikasi rupiah cepatnya dengan langsung masuk ke Play Store, klik rupiah cepat, kemudian silakan di download. Setelah di-download, teman-teman akan diminta registrasi dengan menggunakan nomor handphone agar kode verifikasinya bisa dikirim ke HP teman-teman dan bisa lanjut ke langkah selanjutnya. Kemudian nanti teman-teman akan diminta untuk mengisi password lalu pilih konfirmasi. Nah, kemudian setelah mendaftar, teman-teman akan secara otomatis akan masuk ke menu home. Kemudian di menu home akan terdapat ada aplikasi yang langsung saja untuk mengajukan pinjaman. Kemudian silakan teman-teman pilih tenor dan platform yang ingin diajukan. Setelah itu klik formulir registrasi. Kemudian di formulir registrasi itu ada data yang perlu teman-teman isi secara lengkap ya. Jangan sampai data-data yang diperlukan terskip atau tidak terisi sehingga pinjaman teman-teman tidak di ACC. Di sini mereka akan minta informasi mengenai pekerjaan, kemudian kontak darurat, informasi tambahan atau informasi identitas. Di sini untuk informasi pekerjaan silakan teman-teman isi, teman-teman bekerja di mana, perusahaan apa, gajinya berapa. Isilah gajinya sebesar mungkin agar teman-teman bisa mendapatkan limit pinjaman yang besar. Kemudian alamat kantor, email dan juga nomor handphone perusahaan yang bisa dihubungi. Nah, kemudian teman-teman juga diminta untuk mengisi kontak darurat. Di sini isilah nomor kontak daruratnya seperti saudara, kakak, ayah, ibu, suami, istri, rekan kerja dan lain-lainnya. Tetapi pastikan nomor kontak darurat yang diisi adalah nomor yang aktif. Jangan sampai nomor kontak darurat yang kita masukin nomornya tidak aktif sehingga itu juga mempengaruhi dalam proses peng-ACC-an atau persetujuan dari pinjaman teman-teman. Untuk informasi tambahan ini bisa berupa NPWP, kartu keluarga, atau kartu identitas pekerjaan kita. Itu bisa diisi atau tidak, itu opsional. Kemudian untuk informasi identitas ini teman-teman pasti sudah tahu apa yang dimintakan, yaitu adalah KTP yang asli. Di sini mereka akan minta foto atau teman-teman memfotokan KTP sehingga nanti datanya bisa di-scan secara otomatis. Pastikan ketika kita mengambil foto KTP jangan sampai blur ataupun buram sehingga bisa tidak terbaca oleh sistem. Pastikan ketika kita mengambil foto KTP, pastikan fotonya lebih jelas dan mudah terbaca. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah kita akan diminta untuk memverifikasi wajah. Pastikan ketika kita melakukan verifikasi wajah untuk pencocokan foto yang terdapat pada KTP dengan foto saat ini. Kemudian ikutilah petunjuk dari aplikasinya sehingga proses verifikasi wajah berhasil. Kemudian nanti langkah selanjutnya teman-teman tinggal menunggu notifikasi pengajuan dari aplikasi apakah pengajuan teman-teman
diterima atau ditolak. Biasanya kalau kita sudah mengisi data selengkap mungkin, sejujur mungkin, dan sebagus mungkin fotonya, saya yakin pengajuan teman-teman akan di ACC oleh perusahaan. Tetapi jika pengajuan teman-teman ditolak, biasanya ada beberapa faktor. Salah satunya kemungkinan ini nomor handphone teman-teman yang tidak aktif, atau nomor kontak daruratnya tidak aktif, atau nomor kontak darurat tidak aktif, atau dokumen-dokumen yang teman-teman upload salah atau tidak sesuai dengan aplikasi. Itulah cara proses pengajuan pinjaman di Rupiah Cepat. Tidak sulit kan teman-teman? Jadi teman-teman bisa melakukan pinjamannya kapan saja asalkan memenuhi seluruh persyaratan yang diminta. Nah, keunggulan dari pinjam uang di Rupiah Cepat yang pertama adalah pinjaman uangnya tanpa jaminan, kemudian prosedur pinjaman uangnya sangat praktis dan efisien, kemudian limit dan tenornya pinjamannya beragam, dan pinjaman ini sudah berizin OJK. Jadi pastikan teman-teman melakukan pinjaman online harus dulu terdaftar di OJK dan berizin OJK agar data yang kita masukin aman dan tidak tersebar kemana-mana. Nah, jika teman-teman penasaran dengan kantor Rupiah Cepat, teman-teman bisa langsung ke kantor pusatnya di Jakarta Utara, atau teman-teman bisa langsung cek di aplikasinya. Di sana juga ada kontak person yang bisa dihubungi. Oke teman-teman, sekian dulu informasi dari saya tentang aplikasi pinjaman online Rupiah Cepat. Semoga informasi yang saya berikan bisa bermanfaat dan berguna bagi teman-teman. Nah, pesan saya, ketika aplikasi pinjaman teman-teman disetujui oleh perusahaan, maka cermati atau catat histori transaksinya ya. Pastikan teman-teman membayar tagihan pinjaman tepat waktu agar terhindar dari resiko denda. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.